Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan. Jumpa lagi dalam Bina Iman GKI Klasis Solo. Hari ini kita mau belajar dan melihat hal menarik yang disampaikan oleh Yakobus terhadap dua orang yang sedang berselisih. Tapi sebelum itu marilah kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih Tuhan jikalau sampai dengan saat ini Engkau memberi kami kesempatan hidup baru untuk dapat terus belajar, untuk dapat terus diingatkan tentang bagaimana kami harus berlaku dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan Engkau yang memberkati setiap kami, Engkau yang membuka mata, hati, dan telinga setiap kami supaya kami bukan hanya sekadar mendengar, tetapi juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai dengan 18. Hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan, dari bacaan yang sudah kita baca dan juga dengarkan hari ini, kita bisa melihat pesan yang hendak disampaikan oleh Yakobus mau mengingatkan setiap kita untuk dapat menyatakan atau menunjukkan kualitas rohani yang kita miliki dalam perbuatan dan juga perkataan kita dalam kehidupan sehari-hari, khususnya terhadap orang lain. Dari ayat yang ke-13, kita bisa melihat bagaimana Yakobus menanyakan sebuah pertanyaan terhadap dua orang yang sedang berselisih. Pertanyaan yang diajukan oleh Yakobus ini bukanlah pertanyaan biasa, melainkan pertanyaan dengan nada yang menantang. Di mana di sini Yakobus itu menanyakan, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Dari pertanyaan ini dan juga kalimat penjelas yang ada di belakangnya, kita bisa melihat bagaimana Yakobus itu mau mengingatkan ketika ada orang yang mengaku dirinya itu pantas atau dapat dijadikan seorang panutan dan juga berbudi baik, maka orang tersebut haruslah menunjukkan hal itu dengan tindakan, dengan perkataan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Yakobus hendak menyampaikan bagaimana orang yang berbudi itu seharusnya dapat mengurangi atau menyelesaikan perselisihan yang ada. Karena menurut Yakobus, perselisihan ataupun permasalahan yang ada dalam dua orang yang berselisih ini pada akhirnya akan membawa hal-hal yang kurang baik. Di sini Yakobus mengingatkan orang yang bijaksana, orang yang mengaku dirinya itu bijaksana, hendaklah dapat menyelesaikan perselisihan itu. Karena perselisihan itu pada akhirnya akan menambah permasalahan yang ada, akan memperluasnya menjadi permasalahan yang baru. Dalam ayat berikutnya kita bisa melihat bagaimana Yakobus menunjukkan dua akar permasalahan yang ada.
Akar permasalahan yang pertama adalah iri hati. Setiap kita yang mungkin secara sengaja, tidak sengaja, sadar ataupun tidak sadar, iri terhadap orang lain, terhadap teman ataupun siapapun itu, maka orang itu akan membenci orang lain. Lalu akar permasalahan yang kedua adalah mementingkan diri sendiri. Setiap kita yang secara tidak sengaja itu mementingkan diri sendiri, pada akhirnya nanti akan menjadi pribadi yang egois. Bila dua akar permasalahan ini tidak segera diurai, tidak segera diselesaikan, maka iri hati dan mementingkan diri sendiri ini hanya akan memperuncing perselisihan yang ada. Secara tidak langsung, secara tidak sadar, setiap orang yang berselisih, atau dalam perikop yang kita baca hari ini, dua orang yang berselisih ini akan terlena dan juga dapat membuat dirinya secara tidak sadar begitu, pada akhirnya akan memberikan hal-hal yang tidak baik. Kebenaran-kebenaran itu pada akhirnya tidak akan menjadi kebenaran yang sebenarnya terjadi. Pada akhirnya perselisihan yang ada hanya akan seperti tadi, memperluas permasalahan yang ada. Selain itu, perselisihan yang tidak segera diselesaikan pada akhirnya hanya akan merugikan setiap kita yang sedang berselisih. Setelah setiap kita dapat mengetahui dan melihat akar permasalahan apa yang menyebabkan perselisihan itu terjadi, kita dapat melihat bagaimana Yakobus meminta kita untuk dapat mengoreksi diri, dapat merefleksikan diri dengan melihat kira-kira hikmat yang kita terima itu hikmat yang seperti apa. Kalau kita hanya mau berselisih, kita hanya mau mengandalkan ego, mau mementingkan diri sendiri atau mungkin iri hati, maka hikmat itu bukan berasal dari atas. Dari atas maksudnya dari Tuhan. Hikmat yang kita terima mungkin saja hikmat yang dari dunia, hanya mengedepankan nafsu belaka, egosentris, dan lain sebagainya. Karena menurut Yakobus, dalam penjelasannya, hikmat yang dari Tuhan itu seharusnya hikmat yang dapat menenangkan, membawa damai, membawa keadilan bagi setiap orang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan, hari ini kita sama-sama diingatkan dan diminta untuk dapat membiasakan diri untuk dapat mengerti orang lain. Setiap orang, setiap pribadi itu memiliki pemikirannya masing-masing. Karena pemikiran masing-masing yang berbeda-beda itulah perselisihan bisa saja terjadi secara tidak sengaja. Maka dari itu, sebagai orang yang menerima hikmat dari Tuhan, kita sama-sama diingatkan dan diminta membiasakan diri untuk dapat mengerti hal itu. Kita diminta untuk tidak menjadi iri atau mungkin mementingkan diri sendiri, karena pada akhirnya kita bisa melihat keadilan, kedamaian yang kita inginkan atau kita harapkan terjadi dalam relasi kehidupan kita tidak akan dapat terjadi kalau tidak kita upayakan. Jadi, hikmat mana yang kita terima? Hikmat dari atas ataukah hikmat dari dunia? Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.